setelah dicoba sama pabrik, ternyata hijau kajuman itu rasanya enak katanya. Dan kami kasih mereka lihat bijinya yang masih hijau. Yang bijinya itu Pak yang udah dibuka itu mirip Crayola kalau nggak salah namanya. Itu khas Criollo ya, itu khas Afrika. Jadi supply per tahun di dunia itu cuma 1%. Itu mirip katanya ya. Ya itu, jadi kemiripannya itu. Jadi itu yang spesial dari hijau kajuman. Jadi kami di perusahaan pengembangannya sekarang, hijau kajuman ini kami pisahkan tak? Kasih dengan Pak Jabat untuk produksi hijau kajuman. Karena kami sekarang fokus di coklat fermentasi, kami langsung ke pabrik. Jadi kami memang di Kailo ini sedang pengembangan untuk coklat fermentasi. Karena di Kailo ini sekarang mereka masih coklat asalan. Dan kemarin kami kirim sampel dari Pak Jabat itu fermentasi awal Pak ya. Wah itu gagal sekali. Tapi setelah dicoba sama pabrik, ternyata hijau kajuman itu rasanya enak katanya. Dan kami kasih mereka lihat bijinya yang masih hijau. Yang bijinya itu Pak yang udah dibuka itu mirip Crayola kalau nggak salah namanya. Itu khas Criollo ya, itu khas Afrika. Jadi supply per tahun di dunia itu cuma 1%. Itu mirip katanya ya, tapi belum tentu Criollo ya Pak. Ya, tapi mirip. Belum tentu sama. Ya, tapi mirip, dan kami lihat karakternya memang sama. Ya itu, jadi kemiripannya itu. Jadi itu yang spesial dari hijau kajuman. Jadi kami di perusahaan pengembangannya sekarang, hijau kajuman ini kami pisahkan tak? Memang untuk proses fermentasinya, kalau satu klon saja agak rumit. Dia susah jadi. Karena kalau kita fermentasi itu sebenarnya harus dicampur klonnya itu biar cepat. Tapi kalau satu agak susah. Tapi dengan keistimewaan hijau kajuman ini kami terus nih berupaya sama Pak Jabat. Udah 3 kali Pak Jabat ya. Udah 3 kali Pak Jabat. Saya rasa Pak Jabat wah sangat hebat kalau dari kami, bahwa 2 kali gagal. Sekarang ini kami lihat fermentasinya sekarang sudah hampir 70% berhasil. Jadi itu. Jadi kami sudah ini, jadi nanti kedepannya coklat fermentasi itu di Kailo sebanyak-banyaknya kita ambil. Karena kami sudah ada kerjasama dengan pabrik. Jadi harapannya setelah melihat kondisi di lapangan, asalnya kakao ini di sini seperti apa, ternyata ada potensi juga. Potensi di mana di wilayah teman-teman dari Dompu ini ada kemungkinan potensi itu untuk bisa dikembangkan di sana gitu kan. Sedangkan kami pun bertemu, syukurnya bisa bertemu dengan dari pihak eksportir gitu kan, misalnya, atau yang melakukan proses fermentasi panen lebih yang tentunya meningkatkan nilai pasarnya atau nilai jualnya begitu kan. Tentu akan lebih menarik lagi nih untuk ke depan gitu. Kan potensi di sini ada, kemudian untuk dikembangkan ke wilayah luar juga tentu ada pastinya kan gitu.